Pemirsa, sebelum masuk ke persoalan berikutnya, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Karnilias, yaitu apakah yang sudah dilakukan oleh 3 calon legislatif incumbent selama menjabat sebagai anggota legislatif. Dari Pak Didi, 30 detik, apa yang sudah Anda buat? Undang-undang apa yang sudah Anda buat? Bagi rakyat Indonesia dan bagi masyarakat Ciamis, Kuningan, Banjar yang telah memilih saya, Ciamis, Kuningan, Banjar, dan Pangandaran, ada beberapa hal besar yang saya lakukan ya. Pertama-tama, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang di masa lalu KPK tidak punya akses di dalam menelusuri dana-dana. Dengan penguatan undang-undang ini, KPK mempunyai peranan. Lalu ada hal lain lagi, sekarang saya sedang terlibat di dalam Undang-Undang Perlindungan Persamaan Hak bagi orang-orang cacat di negeri ini. Ada 25 juta orang cacat harus pun mendapatkan hak yang sama. Lalu satu lagi adalah karya cipta anak bangsa ini harus mendapatkan penguatan melalui Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang saya berada di depan untuk memperkuat. Pak Diding. Ya, jadi jujur saja Bang Karni ya, dan semua. Jadi memang kita belum maksimal. Kita belum optimal, tetapi ada. Jadi kita sudah membuat undang-undang imigrasi, kemudian pencucian uang, dan sekarang kita sedang bahas undang-undang Mahkamah Agung, kemudian undang-undang kejaksaan, undang-undang KUHP dan KUHP. Jadi semua ini kita lakukannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa lancar. Terima kasih. Saya cuma menambahkan dari Surya Diding bahwa memang yang harus dipahami masalah mekanisme apa yang diproduk Komisi 3 ya, itu berkaitan dengan mitra ya. Hari ini kita yang ketinggalan dari Saudara Dading adalah persoalan undang-undang KY udah kita beresin juga ya. Jadi ada pencucian uang, ada imigrasi, ada KY ya, yang porsinya wilayah Komisi 3. Nah, yang hari ini digarap adalah undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang kejaksaan, dan KUHP dan macam-macam itu ya. Nah, sebentar lagi juga akan ke Komisi 3 tentang undang-undang kepolisian. Oke, itu yang sudah mereka kerjakan. Walaupun kita masih bisa mengorek lagi, tapi kalau ditunggu lagi, Pak Karni, kita harus melihat tayangan berikut karena berkaitan dengan apa yang harus mereka lakukan kalau melihat persoalan langsung seperti ini. Tayangan berikut ini. Mungkin saya bisa tambahkan. Hasan Basri dapat bernafas lega. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan vonis bebas kepada bapak 2 anak ini. Setelah sebelumnya, kurang lebih 7 bulan dirinya mendekam di dalam ruang tahanan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Hasan tidak melakukan apa yang dituduhkan aparat kepolisian Reskrim Polres Jakarta Pusat. Hakim menambahkan, putusan bebas terhadap Hasan juga diperkuat dengan keterangan terdakwa lainnya yang tidak kenal dengan Hasan. Kasus ini berawal pada November 2011 lalu, ketika polisi menangkap Hasan Basri di salah satu pangkalan ojek Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tanpa bukti yang jelas, Hasan yang tidak tahu menahu saat itu langsung digiring ke Polsek Menteng dengan tuduhan terlibat pencurian di sebuah rumah kos-kosan. Pasca peradilan, Hasan didampingi tim pengacaranya melayangkan somasi terhadap Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. Dalam somasinya, mereka memberikan kesempatan 7 kali 24 jam kepada Kapolres agar meminta maaf secara terbuka di depan publik kepada Hasan Basri dan keluarganya. Vonis bebas ini disambut tangis kebahagiaan sang istri yang bersyukur suaminya dinyatakan tidak bersalah. Salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan sehari-hari adalah persoalan yang dihadapi oleh Pak Hasan Basri. Salah tangkap, tapi kemudian sempat masuk penjara. Pak Hasan masih jadi tukang ojek? Masih. Anda tidak khawatir lagi untuk hal serupa terjadi pada Anda? Tidak. Tidak. Anda masih yakin Anda tidak bersalah dan kemudian tidak akan mengalami hal serupa? Yakin. So far, sejauh ini, sikap keluarga terhadap peristiwa yang sempat Anda alami bagaimana? Ya mungkin dengan anak mungkin masih ada trauma. Masih ada trauma. Iya. Hal terburuk yang pernah dialami keluarga ketika Anda harus ditahan apa, Pak? Ya, hal yang terburuk ya pengganti posisi saya sebagai istri saya tukang ojek. Istri Anda sebagai tukang ojek? Ganti posisi saya selama 8 bulan. Saya tidak bisa membayangkan istri Anda jadi tukang ojek. Iya. Bisa dijalani itu? Bisa. Namanya untuk kehidupan sehari-hari. Sampai berapa rupiah yang diperoleh ketika istri Anda harus mengganti Anda menjadi tukang ojek? Ya untuk bayar kontrakan waktu itu kan, nyekolahin anak. Anda perlu membayar, istri Anda perlu membayar Anda ketika masih di tahanan?
Maksud saya apakah harus mengeluarkan uang ketika Anda ditahanan? Udah jelas itu Pak, namanya tiap hari mau minta besuk. Berapa rupiah yang dihabiskan untuk urusan itu? Ya tiap kali datang pasti berapa rupiah? Bawang. Ya 100.000. 100.000 rupiah. Padahal pendapatan sehari-hari berapa? Ya paling ya segitulah. Kemana lagi? Jadi buat habis makan? gitu? Iya. Baik. Ini ada 5 kandidat anggota legislatif. Sebagai orang yang pernah mengalami hal terburuk ditangkap padahal Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang bisa Anda harapkan dari seorang anggota legislatif, pimpinan bangsa ini terhadap kasus seperti Anda? Ya saya harapkan ya jangan memandang saya kayak tukang ojek kan, salah tangkap kayak saya ini kan. Bagaimana penderitaan anak istri saya selama saya 8 bulan. Bagaimana kan tanggapannya? Itu yang ingin Anda sampaikan langsung. Iya. Saya ingin mendengarkan apa sikap calon anggota legislatif, karena persoalan seperti Pak Hasan Basri bisa terjadi saat ini dimanapun Anda berada. Siapa yang ingin menjawab pertama? Silakan Pak Zainuddin. Ya, saya sungguh tidak bisa membayangkan kalau seandainya seorang Hasan Basri itu adalah saya. Adalah juga Pak Jenemar, termasuk Bang Karni, yang kemudian menjadi korban dari tindakan unprofessional conduct seorang aparat penegak hukum. Karena itu menjadi barometer buat kita. Ternyata bisa jadi orang yang selama ini dihukum, mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya bukan orang yang bersalah. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita bisa membiarkan masyarakat yang sedang mencari rezeki kerja, kemudian harus diperlakukan salah dengan tindakan yang tidak sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Dan ini ekses dari memang kebiasaan yang selalu dikerjakan oleh aparat kita dengan cara menjebak. Ya, mulai dari narkoba ditaruh di mobil, di tangannya, bahkan bukan hanya seorang Pak Hasan yang kami lihat di pengadilan setiap hari. Anak-anak SD yang kelas 4, kelas 5, yang mereka tidak bersalah, itu juga menjadi korban. Apa solusi Anda? Baik Pak Hasan secara pribadi maupun kasus seperti serupa terjadi dimanapun. Solusinya adalah, yang pertama, kita harus memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum kita, dalam hal ini aparat kepolisian, harus benar-benar profesional menjalankan tugasnya. Yang kedua, bekerja bukan untuk mencari uang dengan menjebak masyarakat kecil seperti ini, Ya, langsung. tapi untuk penegakan hukum. Jadi ini adalah potret buruknya kondisi hukum kita. Hukum ini sudah masih diperjualbelikan. Tahu HP istilahnya, kasih uang habis perkara begitu. Dan hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kasus, jadi saya prihatin Pak Hasan Basri ini. Jadi salah tangkap ini bukan dulu Sengkon dan Karta ya, Pak Karni barangkali ingat. Tapi sekarang di zaman reformasi, negara kita masih terjadi seperti ini. Karena buruknya kinerja sekaligus tidak profesionalnya aparat penegak hukum kita. Apa yang bisa Anda lakukan untuk hari ini? Harus dan tegas terhadap mereka, aparat yang demikian, atasannya harus melakukan tindakan, baik administratif maupun hukum. Oke. Kalau ada apa kira begitu. Oke. Saya langsung saja meminta pihak kepolisian menindak tegas aparat yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Ini sangat menyedihkan. Saya punya pengalaman 2007 sebelum saya di partai politik pernah hal yang sama ketika polisi salah tembak. Lalu saya membela orang itu, membawa di proses pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Sayangnya ternyata lembaga peradilan pun tidak mendukung ini, malah menguatkan bahwa tidak salah tembak. Ini tentu tidak boleh terjadi lagi. Oleh karenanya sekaranglah saatnya tidak tegas pelaku itu, dan proses pengadilan harus mendukung juga penegakan hukum terhadap orang-orang yang terzolimi ini. Oke. Gitu. Udah, Tuan. Terima kasih, saya pun tidak bisa berkata-kata Pak Hasan Basri. Selain inilah persoalan-persoalan di mana-mana hari ini. Ya, tadi ada keluarga korban, ya, narkoba ditangkap dari Banjarmasin sampai sekarang penangguhan penahanan dan macam-macam tidak ada. Ada di Jakarta Barat, ya. Jadi dalam proses ketidakadilan yang hari ini selalu teriak di Komisi 3 itu ada Amir Mahmud, panggilannya Meing. Itu juga salah tangkap dan macam-macam. Nah, solusi daripada itu sebenarnya adalah sikap kita di Gerindra adalah ini akan diamandemen undang-undang kepolisian. Tentunya dalam undang-undang yang akan kita buat solusinya adalah untuk setiap salah tangkap, salah ini, salah itu, kita harus hukum polisi yang melakukan kesalahan-kesalahan rekayasa-rekayasa itu. Begitu juga KUHAP yang hari ini sudah jadi alat untuk kek-kek kosong itu.
ya, dalam proses penyempurnaan KUHP inilah, ya, persoalan HAM harus kita tegakkan. Oke. Ruang-ruang pungutan dari kejaksaan dan kepolisian ini harus kita potong. Oke. Itulah solusi yang harus kita lakukan hari ini. Saya nggak tahu, apakah Pak Judimat mau ngomong? Iya, pasti. Kalau menurut saya, semua kembali kepada mentalitas. Semua kembali kepada akidahnya di dalam menjalankan agama. Kalau menurut saya. Karena begini, di Indonesia, bukan hanya polisi salah tangkap, hakim juga salah putus. Gitu loh. Kalau legislatif salah apa dong? Kalau salah tangkap itu sudah biasa di Indonesia. Hakim salah putus. Sebagai contoh begini. Saya punya perkara di Sumatera Utara. Klien saya dilaporkan sebagai tersangka dan dipaksakan diproses sampai ke pengadilan. Di pengadilan saya membela si klien saya tersebut, ya, dengan maksimal hakim mengatakan cuma satu. Oke. Kalau saya bebaskan, maka saya akan masuk koran terus. Oleh koran yang itu juga, saya hanya mengatakan begini. Sebentar, Pak. Bapak ingat anak-anak. Punya anak nggak? Punya. Kalau punya anak, putuskan dengan fakta dan hati nurani. Akhirnya putus. Setelah itu bagaimana? Beliau diperiksa KY. Jadi bukan salah tangkap, salah putus juga ada, Pak. Oke. Karena terpaksa. Terus poin Anda ada, kalau Anda jadi caleg ngapain? Anda anggota legislatif mau Tentu begini, diapain? tadi para yang mulia, anggota DPR ini mengatakan sudah ada undang-undang TPPU. Menurut saya, undang-undang TPPU itu banyak yang bocor-bocornya. Contoh, sebagai contoh, ya, bagaimana mungkin seorang yang menerima uang dari si X, ini urusan ini nih, urusannya salah tangkap nih. Sebentar, kan tanya kalau saya DPR, iya kan? Iya dong. Tapi ini kasusnya real ini. Pasti real, Oke. pasti real, ya. Undang-undang tersebut, ya, banyak bolong-bolongnya. Oke. Ya, bagaimana mungkin seorang penerima uang dari dia nggak tahu dari mana uang itu menjadi tersangka juga? Ini kan aneh. Ini. Oke. Saya nggak tahu, Gitu. kayaknya mau marah nih kayaknya. Tapi break dulu, bentar. Saya ingin dengarkan komentar Pak Karni Ilyas terhadap jawaban-jawaban ini. Sesaat lagi di Duel Kandidat.